Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang terjadi pada perusahaan XYZ. Perusahaan XYZ yaitu perusahaan teknologi yang berkembang pesat, lebih dari 500 karyawan di seluruh dunia. Kepala perusahaan, Bapak A, telah memimpin perusahaan ini kurang lebih selama 10 tahun sejak pendiriannya. Selama waktu ini, perusahaan telah tumbuh secara signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, karyawan mulai merasa kehilangan semangat dan loyalitas terhadap perusahaan. Setelah melakukan berbagai survei internal, perusahaan menemukan bahwa gaya kepemimpinan Bapak A mungkin menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Bapak A dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan jarang memberikan umpan balik positif atau penghargaan kepada karyawannya. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide baru. Di sini saya akan menganalisis gaya kepemimpinan Bapak A. Bapak A salah satu pemimpin perusahaan XYZ yang dikenal sebagai pemimpin yang otoriter. Pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan otoriter cenderung memberikan perintah dan menentukan keputusan tanpa melibatkan bawahan atau karyawan. Faktor-faktor yang mungkin terjadi menyebabkan karyawan tidak termotivasi sendiri yaitu karena Bapak A jarang memberikan umpan balik yang positif atau penghargaan kepada karyawannya. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide baru dan tidak memiliki kontrol atas pekerjaan mereka sendiri. Program baru untuk membantu Bapak A merubah gaya kepemimpinannya bisa melakukan pelatihan kepemimpinan yang transformasional. Di sini kita mengambil program pelatihan kepemimpinan transformasional yang dirancang untuk mengubah pola kepemimpinan otoriter menjadi kepemimpinan yang berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan individu, memberikan pemahaman tentang konsep, teori dan praktik kepemimpinan transformasional, bagaimana sih menginspirasi anggota tim, membangun hubungan yang kuat dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Dengan melakukan metode pelatihan, sesi presentasi, diskusi interaktif antara Bapak A dengan seluruh karyawan di perusahaan XYZ, studi kasus yang terjadi pada gaya kepemimpinan Bapak A sebelumnya dan diadakannya simulasi setelah menerapkan metode pelatihan ini. Proses implementasi program pelatihan dengan menggandeng HRD dan manajemen senior sangatlah dibutuhkan. Mengapa? Karena dengan mengambil program kepemimpinan transformasional, pemimpin mampu mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota tim melalui beberapa visi yang inspiratif, komunikasi yang efektif, dan dukungan yang konsisten sehingga anggota tim merasa dihargai, terlibat, dan tentunya termotivasi untuk mencapai tujuan bersama dengan memberikan ruang bagi partisipasi dengan pemikiran yang inovatif. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dan harmonis antara pimpinan dengan seluruh karyawan di perusahaan XYZ dengan beberapa tips yang dapat membantu. Yang pertama, dengarkan lalu berikan empati. Yang kedua, berikan perhatian penuh pada setiap anggota tim atau pekerja dan berikan umpan balik yang positif ya dan konstruktif. Berikan juga motivasi kepada seluruh karyawan. Sampaikan visi dan misi yang jelas perusahaan tersebut. Libatkan semua anggota tim dalam mengambil keputusan. Ini akan meningkatkan hubungan baik dan memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Dan evaluasi program setelah melakukan program pelatihan perusahaan XYZ dengan gaya kepemimpinan Bapak A dengan gaya kepemimpinan Bapak A itu otoriter, memiliki dampak negatif yang signifikan pada anggota tim dan organisasi. Namun, setelah melakukan atau mengikuti pelatihan dengan gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin utama perusahaan XYZ yaitu Bapak A dapat mampu menciptakan visi yang kuat dan menginspirasi banyak karyawan
untuk terlibat aktif dalam mencapai tujuan perusahaan. Akibatnya, tingkat keterlibatan dan motivasi karyawan meningkat secara signifikan serta produktivitas dan kualitas kerja semakin meningkat. Sekian penjelasan tugas sesi 14 mata kuliah komunikasi organisasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.